sebetulnya itu normal-normal aja ya gitu, waktunya aja sekarang. Kalau dilihat mirip, soalnya yang foto dari beberapa ragam kamera. Jadi kalau semua yang tertangkap adalah kemiripan, ya udah itu udah dari sananya ya, nggak bisa dimaafkan lagi. Jadi ya saya seneng lah namanya ya, kalau kita bisa tetap keep balance dan nyambung sama anak itu kan seneng ya orang tua. Karena jangan sampai orang tua gagal karena nggak bisa komunikasi sama anak. Nah, alhamdulillah kesempatannya dikasih ke saya sekarang, yaitu saya senang. Sebetulnya kalau bahasa membayar enggak ya, karena buat saya kasih ibu itu sepanjang masa. Ya jadi saya nggak ngitung momen berapa tahun yang hilang, tapi babak baru. Jadi babak barunya Aurel, di mana dia melibatkan saya dalam hidupnya adalah babak baru ketika dia jadi istri. Ya momennya aja yang pas sekarang, jadi mungkin orang berasumsi kedekatannya sekarang, padahal mungkin ya udah skenario juga dari Tuhan yang Maha Kuasa dan semesta semuanya merancang ini. Gitu. Nggak apa-apa, itu nanti dia kan, kita juga unpredictable. Anak-anak sekarang ini mungkin saya juga tanya waktu kakaknya nikah, saya bisikin, Jel mau buru-buru juga nggak gitu, saya bercandain belum nih gitu. Jadi ya, biarin dia sekolah dulu, kan ayahnya mau dia jadi bisnis gitu kan. Saya rasa kedekatan saya sama anak-anak ini ya babak barunya di fase Aurel sudah menikah, ya mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan Azriel juga setiap saat bisa saya chat juga, ngobrol juga kok gitu. Cuman kan namanya perempuan, jadi Aurel tuh banyak pertanyaannya, jadi masalah dapur, masalah kasur, masalah sumur itu jadi pertanyaan sekarang yang dia belum pernah, fase itu belum pernah ada sebelumnya. Saya pun juga belum pernah ada komunikasi seperti itu ke Aurel, karena masa babak barunya adalah pernikahan dan masa depan. Jadi masa lalu udah nggak boleh lagi kita bicarakan lagi. Jadi masa depan di sini adalah sebuah harapan, di mana mudah-mudahan Aurel bisa samawa sama suaminya dan membutuhkan saya dalam kapasitas saya memang yang punya ya perspektif masa depan rumah tangga dan lain-lain ya, yang bagus kamu lihat kamu, tetapi kamu teladani, yang nggak bagus jangan. Ini kan anak-anak bisa melihat begitu. Pokoknya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa babak baru kita adalah babak di mana masa sekarang. Jadi nggak usah lagi mungkin masa lalu dan lain-lain. Oke. Ungkapan kebahagiaan. Itu fitnah banget. Sekali lagi itu fitnah ya. Dan tolong deh jangan kemudian kita memberikan informasi yang menyesatkan, apalagi kemudian sampai mengganggu psikis orang-orang yang berada di sekitar. Khawatirnya saya gitu, jangan sampai mengganggu psikis, karena ini lagi fokus untuk rehat, ada musibah, terus tiba-tiba ada isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kasihan. Saya sangat prihatin, dan mudah-mudahan stop lah isu-isu yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang benturan ini, kata pelatih, benturan kepala cukup keras, kepala bagian belakang ya, dan sore itu langsung dibawa ke rumah sakit di Bogor, namun kemudian malamnya dirujuk ke Jakarta karena harus ada tindakan lebih lanjut. Jadi dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta, dan sampai saat ini dirawat di rumah sakit tersebut. Kemarin saya besuk, beliau sedang tidur, saya nggak lama lah, saya hanya yang penting saya lihat kondisinya. Terus kemudian hari ini juga saya besuk kembali. Tadi saat saya besuk, kebetulan ada juga beberapa dari BNN yang besuk di rumah sakit. Adalah perwakilan, silakan ditanyakan ke BNN. Bu, Ya. jadi sakitnya sakit pendarahan otak atau gimana? Saya mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Kondisi beliau stabil dan masih dalam tahap observasi.
prosesnya lancar, cepet banget, dan alhamdulillah ya lancar, nggak ada halangan, nggak ada bencana juga, alhamdulillah aman semuanya. Insya Allah berkah semua. Ya alhamdulillah ya, Amr sebagai keluarga, sebagai adiknya Bang Alvin selalu mensupport Bang Alvin. Apapun pilihan yang Bang Alvin ambil, Amr yakin itu sudah melewati proses istiqoroh, musyawarah, dan lain-lain. Dan alhamdulillah kedua keluarga juga senang, nyaman, setuju, lancar semua dari lamaran sampai pernikahan. Alhamdulillah istirahat sudah menikah, kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Yang Amr tahu, Bang Alvin dekat mengenal Kak Heni setelah dua-duanya selesai. Istilahnya setelah Bang Alvin cerai, kemudian setelah Kak Heni cerai, baru mereka begitu. Bukan saat ada hubungan. Awalnya nggak nyangka ketika mereka ngasih tahu, tapi kalau untuk hari ini ya nyangka karena maksudnya. Tapi kalau secepat hari ini sih nggak nyangka. Kalau aku nggak salah sih awal Juni mungkin. Tapi aku nggak tahu. Ya dari mereka sih segitu Juni. Pas mereka bilang ke saya kalau kita jadian, tolong kita minta support dari kamunya, tanya. Oh ya udah selamat ya, bilang. Nanti kalau nikah jangan lupa undang. Udah, that's it. Ayah turut gembira gitu, mudah-mudahan ya kelak nanti menjalani rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan juga Bilar mudah-mudahan jadi imam yang terbaik, dia bisa membawa yang lurus, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa terbaik buat Dede dan Bilar, kelanjutannya rumah tangganya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Berbahagia sampai surga Allah. Dia bisa membawa yang terbaik, jadi imam terbaik buat Rizky Bilar untuk menuntun Dede di rumah tangganya. Amin, mudah-mudahan lah Dede jadi istri terbaik. Dan memang walaupun singkat, secara singkat pertemuannya dia itu, mudah-mudahan rumah tangganya bisa langgeng. Pertemuan singkat tapi rumah tangganya langgeng. Mudah-mudahan dilihat itu kecocokannya memang serasi lah menurut ayah gitu, serasi Dede sama Bilar. Ya, mudah-mudahan yang terbaik buat Bilar, yang terbaik buat Dede, yang terbaik. Mudah-mudahan ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terharulah sesingkat ini Dede punya jodohnya gitu. Maksudnya walaupun dia bertemu singkat gitu sama Rizky Bilar, tapi aja merasa berbahagia, ya ada harunya juga gitu. Ya mudah-mudahan lah langgeng, berbahagia dia, terus Bilar bisa. Harapan ayah semoga Dede bisa membawanya yang lebih baik gitu. Alhamdulillah ya, saya keluarga juga turut bahagia lah. Kan kita kan yang dinanti-nantikan itulah yang nantikan. Cuman kan kemarin ada acaranya diundur lagi karena ada pandemi. Nah kita berharap dari dulu berharap segeralah, jangan sampai diundur lagi gitu. Kalau udah pasti mah kita sangat bahagia sekali. Kayaknya siap banget kayaknya. Karena kan teman-temannya juga teman-teman seangkatan sekolah udah ada yang punya anak perubahannya pasti ada ya dari dulu. Dengan kalau sikap Dede itu mah nggak ada. Alhamdulillah di sini ramah ya kan, Dede mah nggak ada perubahan. Kalau perubahan dari kecil lah pasti ada lah gitu ya. Ya kalau menurut saya sangat bangga lah. Kalau mau lihat Dede sekarang, saya bangga sekali karena kelihatannya suatu hal yang membanggakan lah bagi keluarga, suatu hal yang membanggakan sekali. Dede bisa seperti ini, bisa seperti sekarang. Ya sangat-sangat tidak menyangka lah siapa yang nyangka gitu ya, seorang gadis desa ya
dari kampung pelosok gitu bisa menjadi seseorang yang super lah gitu. Bisa jadi nomor 1 kayaknya. Sekarang kan program TV juga semua didengar-dengar, lihat berita, menyiarkan Dede Lesti itu suatu kebanggaan sekali dan sangat tidak menyangka. Kenapa? Karena siapa sangkalah seorang gadis kampung gitu ya, di desa, tinggalnya di desa, bisa menjadi artis besar lah. Ya kalau dulu mah mungkin banyak dikenal karena Lesti juga suka nyanyi di hajatan gitu dari dulu. Memang kalau itu mah, kalau di sekitaran sini kan ada hajatan, ikut nyanyi 1 lagu 2 lagu gitu. Jadi semua warga juga ikut bangga lah, karena bisa mengharumkan nama daerah juga. Soalnya dari dulu juga kalau sikapnya sama kita mah, sama keluarga ya terutama ya sama aja kalau itu mah. Cuman sekarang lebih bersosialisasi lagi ke masyarakat gitu. Cuman itu aja. Ya kayaknya nggak semua ikut, soalnya kan PPKM juga. Kalau masih diperpanjang ya kita gimana lah gitu. Mungkin sebagian juga kan melalui proses tahap pemeriksaan apa dulu, di swab dulu. Nah itu, jadi kita nggak terlalu banyak lah ke sana. Kalau menonton mah nggak tahu sih, belum direncanakan itu ya sama keluarga juga. Kalau ini mah Pak, namanya kalau syukuran mah ya pasti adalah syukuran mah. Kalau nggak di rumah juga biasa kan syukuran di masjid gitu. Di masjid-masjid sekitar sini kita syukuran gitu aja. Thank you banget. Saya petisinya saya senang banget lah. Thank you banget. Itu opini publik ya. Saya terima kasih. Tapi saya juga tidak menganjurkan agar ada petisi pula untuk supaya Kartika Putri ditahan ya kan, atau ditangkap. Ya itu opini publik gitu. Nah, jadi bagi saya sah-sah saja. Tinggal Kartika Putri aja ini yang mikirin di dirinya apakah ini mau berdamai atau tidak. Kalau kami membuka ruang damai dengan catatan narasinya dibangun secara fair, jangan sepihak. Tapi sebagai laki-laki, Dr. Richard sebagai laki, dia awal minta maaf, come on, dia pasti, oke, saya minta maaf Kartika Putri. Narasinya dibangun secara baik. Jangan ada istilah saya ini benar saya cari pansos apa ngapain gitu-gitu. Dr. Richard sudah terkenal, dia juga sudah terkenal, lawyernya pun sudah terkenal. Jadi ngapain kita mau cari pansos? Nggak ada yang pansos ini. Saya yakin Kartika Putri pasti membuka diri untuk mencari perdamaian yang baik. Dalam Islam dikatakan kamu jauh lebih besar pahalanya memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Apalagi orang lain itu minta maaf, itu harus menurut saya ya kita maafkan. Ngapain berseteru? Se-Indonesia ini tahu Kartika Putri ribut dengan Dr. Richard Lee. Apa untungnya? Dua-dua sudah terkenal, kecuali dua-dua ini belum dikenal publik. Dan mereka ini masing-masing pekerjaan yang berbeda. Satu artis, satu dokter, kan nggak sama. Nggak ada yang bersaing di antara mereka. Oke, cukup, thank you. Prinsipnya adalah klien saya tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan yang sama, dan tidak menghilangkan barang bukti. Nah, ini pun yang kemarin dianggap menghilangkan barang bukti itu tidak dalam rangkaian kaitan dengan Kartika Putri. Jadi ini tindak pidana baru yang pasal yang baru itu saja. Oke ya. Psikisnya itu begini. Orang yang biasa menggendong anak, tahu-tahu dia digendong-gendong, rame juga urusannya. Itu aja, dia nggak pernah kebayang dia bakal seperti itu. Ya psikis juga lah. Biasanya dia jalan, ya dikawal sama anggotanya Sesprinya, tahu-tahu dikawal sama polisi kiri kanan di jalan darat, terganggu. Tapi sekarang udah sehat dia, udah nggak ada. Saya sekarang udah tidak mau tahu urusan kasus ini. Saya sudah serahkan sepenuhnya ke kuasa hukum saya, Aditya Dwi Putra dan Brian Praneda dan Praneda Partners. Jadi selanjutnya saya tidak mau berkomentar apapun terkait kasus ini karena lagi saya udah serahkan semua ke Praneda and Partners dan juga Aditya Dwi Putra dan Brian Praneda. Udah itu aja sih. Berarti langkah lanjutannya itu apa Mbak? Nah itu dia kuasa hukum. Okay. Maksudnya apakah memang dari Mbak Karput sendiri memang sudah tahu apa langkahnya gitu seperti? Saya udah nggak mau tahu.
Saya udah serahin semua ke kuasa hukum. Kasihan saya punya anak 4, satu di Yaman, punya suami dengan kegiatan yang aktif juga gitu. Jadi saya udah nggak mau tahu Mas, makanya saya bingung kok tiba-tiba yang dibilangin saya lah inilah, dan kasihannya lagi di sini pihak kepolisian juga difitnah. Itu aja yang saya sayangkan gitu, karena menurut saya pihak kepolisian sudah berlaku sesuai mana mestinya, berlaku adil, bahkan berupaya mendamaikan dan memediasi itu berkali-kali. Bahkan juga selalu setiap kali saya berkomunikasi, pihak kepolisian selalu bilang kalau bisa mediasi kenapa enggak, kalau bisa berdamai kenapa enggak gitu. Jadi buat saya di sini ditekenin lagi loh, penangkapannya bukan karena laporan saya, tetapi karena kelalaiannya sendiri, yaitu mengakses atau ilegal akses yang dimana menghilangkan barang bukti. Itu aja sih Mas. Harusnya kan yang deg-degan saya dong, saya sedang melaporkan lalu akses barang bukti dihilangin, kan harusnya saya yang marah-marah, harusnya saya yang greget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.